Setelah orang melakukan kesalahan, lalu mengakui kesalahannya itu dan bertobat, maka apakah itu akhir dari segalanya? Jelas tidak. Ada babak baru yang akan dihadapi oleh orang yang sudah mengaku akan segala dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan dan sesama, yaitu seharusnya dia merasa bahwa ada titik rawan di dalam hidupnya yang mungkin saja ia bisa jatuh di dalam kesalahan yang sama. Sebagaimana Daud setelah dia jatuh di dalam dosa kedagingan yang menyebabkan dia berdosa dan menyakiti hati Tuhan, tidak berhenti sampai di situ. Daud sadar sekali bahwa dia bisa saja jatuh lagi ke dalam kesalahan yang sama, karena dia juga memahami akan roh yang penurut tetapi daging itu lemah. Karena pemikiran itulah maka Daud memohonkan kepada Tuhan untuk supaya ia dibekali dengan kekuatan dari Tuhan, supaya dia bisa menjalankan kehidupan selanjutnya setelah berdosa dengan lebih baik, dengan lebih rela untuk melakukan segala sesuatunya, karena bimbingan oleh Roh Allah yang memberikan kerelaan itu. Dan kerelaan itulah sebenarnya menjadi sumber kelegaan, bahwa dia tidak berjuang sendiri di dalam kedagingannya, tetapi dipandu dan dipimpin oleh Roh Allah yang menyertainya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi yang menyapa kita hari ini dari Mazmur 51 ayat yang ke-14. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Doa Daud setelah dia mengaku salah karena ditegur oleh Nabi Nathan dan Roh Allah bekerja menginsyafkannya. Daud tidak menyangkali bahwa dia memang pernah berbuat salah, dan itu dia imani keinsyafan itu berasal dari peran Roh Allah atau Roh Kudus yang menyertainya, yang membuat dia sadar akan dosanya dan membuat dia berbalik lagi kepada Tuhan yang sudah dia sakiti hatinya, namun tidak berhenti sampai mengakui dosa dan berkomitmen untuk meninggalkan dosanya itu. Tetapi Daud sadar dia tidak dapat pernah berjuang sendiri, karena bila dia berjuang sendiri dia akan mengalami satu kondisi akan jatuh lagi. Bukankah kemarin kita sudah mendengarkan bahwa makin kita dekat dan melekat kepada Tuhan kita makin kuat, tapi makin kita jauh dan terpisah dari Tuhan kita akan makin mudah jatuh dan rebah. Dan ini yang menjadi pertimbangan Daud, untuk lalu kemudian dia berdoa kepada Tuhannya dengan kalimat yang sederhana, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Nah, ungkapan bangkitkanlah kembali ini digunakan sebuah kata, restore in me the joy of salvation. Tumbuhkanlah lagi, bangkitkanlah atau hidupkanlah lagi akan kegirangan tentang keselamatan yang daripada Tuhan. Daud sadar betul bahwa dosa menyebabkan sukacita keselamatan itu hilang. Dosa menyebabkan justru hidupnya yang takut akan Tuhan itu menjadi goyah, dan itu menjadi sumber duka cita dan perkabungannya. Kita ingat bagaimana Daud setelah jatuh dalam dosa, dia juga mengalami petaka demi petaka yang menjadi penghajaran untuknya supaya dia benar-benar bertobat dengan hati yang murni. Karenanya dia juga berdoa sebelum ini untuk supaya di dalam hatinya diciptakan akan hati murni itu oleh Roh Allah. Namun kali ini Daud berdoa memohon supaya joy of salvation yang dari Tuhan itu sungguh bertumbuh terus. Bangkitkanlah kembali itu berarti bicara restore again and again. Terus ditambahkan lagi supaya bisa menghargai keselamatan itu, karena keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah sebuah keselamatan yang memberikan sukacita. Dan ketika sukacita itu hilang karena dosa Daud, maka dia ingin supaya dikembalikan lagi, ditumbuhkan lagi, sehingga dia menghargai keselamatan itu dan ada sukacita sebagaimana
Tuhan juga bersukacita ketika seorang yang berdosa kembali ke jalan yang benar. Daud juga memahami hal ini, sehingga dia memohon supaya sukacita karena keselamatan itu tetap ada di dalam hatinya, bahkan terus bertumbuh makin besar, dan makin besar. Bagian kedua, Daud juga berdoa, lengkapilah aku dengan roh yang rela. Lengkapi aku dengan roh yang rela. Roh yang rela di sini adalah, kalau mau diterjemahkan lebih tepat, kata lengkapilah aku dengan roh yang rela ini, lebih tepat dikatakan, penuhilah aku dengan rohmu yang menumbuhkan kerelaan. Kerelaan itu berarti sebuah kesediaan untuk melakukan dengan ikhlas, dengan terbuka, bukan karena terpaksa. Dan biar itulah yang sebenarnya Daud inginkan, sehingga roh yang rela itu menumbuhkan kepadanya untuk bersama dengan Tuhan yang memberikan kerelaan, sehingga hidup di dalam kebenaran itu bukan berupa sebuah paksaan, tapi ada sukacita yang dia lakukan. Mengapa demikian? Karena segala yang dilakukan terpaksa itu akan membuat hidup tersiksa. Bayangkan kalau kita dipaksa untuk bertobat, jelas itu pertobatannya tidak ikhlas. Atau kita dipaksa untuk melakukan sesuatu yang kita tidak ingin kita lakukan. Itu semua membuat kita tersiksa. Tetapi kalau kita lakukan dengan rela, dan kerelaan itu adalah kerelaan yang tulus, bukan kerelaan karena dipaksa, tapi kerelaan yang tertanam oleh roh Tuhan di dalam hati kita, maka roh itulah yang akan menumbuhkan sebuah kerelaan yang akhirnya akan melahirkan kelegaan sejati untuk berjuang tanpa henti. Kelegaan sejati di sini adalah benar-benar kelegaan karena kita tidak bekerja sendiri. Kita tidak berjuang sendiri dalam memerangi keinginan daging kita. Tetapi kita dipandu oleh Roh Allah yang menaruhkan kerelaan. Kita melakukan segala sesuatunya dengan rela. Dan karena rela, kita menjadi lega melakukannya. Karena itu, ketika kita pada masa-masa yang sulit ini, seringkali godaan untuk berdosa itu bisa tumbuh. Atau mungkin kita sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dengan mungkin komplain tanpa henti, mengeluh tidak berhenti kepada Tuhan, atau mungkin saling menyalahkan keadaan, kita menyalahgunakan pula keadaan sekitar kita. Dan hal ini mungkin saja terjadi di masa terdesak. Orang bisa saja lalu kemudian kebenaran itu terserak dan tidak lagi dipegang teguh. Dan segala cara untuk selesai dari masalah pun dilakukan, diambil begitu rupa. Yang penting saya bisa bebas dari masalah. Mau dosa, mau tidak, itu bukan urusan saya. Tetapi roh yang rela itu, atau roh yang menumbuhkan kerelaan itu akan membuat kita bisa melakukan hidup benar itu dengan sukacita, dengan kelegaan yang dalam. Dan perjuangan tanpa henti itu akan menjadi sebuah sukacita pula kita lakukan, karena Tuhan selalu memandu dan bersama dengan kita. Hari ini marilah kita tetap lagi hidup di dalam Roh Allah yang memberikan kerelaan itu, memberikan dorongan semangat untuk kita hidup dalam kebenaran lagi. Dan kelegaan sejati itu sudah menanti di depan mata untuk supaya kita berjuang tanpa henti. Berlaga dengan kelegaan dari Tuhan, karena roh yang menumbuhkan kerelaan ini akan memberikan kepada kita kekuatan untuk terus bertahan. Karena itu tetaplah berserah kepadanya, dan biar rohnya memimpin kita, bukan kedagingan kita, tapi roh yang kudus yang menanamkan kerelaan untuk menumbuhkan kelegaan di dalam hidup kita. Amin.